Menilik jejak 3 bekas lokalisasi di Kota Kediri. Selain menyandang status kota tua karena mewarisi kerajaan besar, Kediri juga dikenal dengan banyak pondok pesantren. Belasan pesantren tumbuh dan berkembang di kota ini dengan santri yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia bahkan dari luar negeri. Sayangnya, di samping label kota santri, ternyata Kediri juga tak luput dari praktek prostitusi. Pernah ada tempat-tempat yang dipakai untuk bisnis esek-esek meskipun dilakukan secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Berikut 3 tempat bekas lokalisasi di Kota Kediri yang dihimpun Brantas TV. Kandang macan. Di Kota Kediri tidak pernah ada kebun binatang, apalagi sampai memelihara macan. Namun ada kawasan yang bernama Kandang Macan di kota ini. Tidak jelas mengapa kawasan ini disebut kandang macan. Tetapi dulunya kawasan ini termasuk kawasan slum atau daerah kumuh di Kota Kediri. Kawasan ini tepatnya ada di Jalan Ratulangi, di selatan kantor Pegadaian Kediri. Dahulu kawasan ini adalah sebuah lokalisasi ilegal. Para PSK yang beroperasi pun liar, alias tidak terang-terangan. Apa karena itulah kemudian tempat itu disebut kandang macan? Lemah Geneng. Bekas lokalisasi kedua berada di Lemah Geneng. Kawasan ini berada di perbatasan antara Kelurahan Banjaran dengan Kelurahan Burengan. Lokasi tepatnya ada di Jalan Hos Cokro Aminoto atau di barat Toko Sahabat. Di situ ada sebuah punden yang letaknya ada di sebuah tanah dengan kontur menjulang tinggi dibanding tanah-tanah di sekitarnya. Kata geneng dalam bahasa Jawa artinya tinggi atau lebih tinggi. Namun kawasan Lemah Geneng lebih menunjukkan ke sebuah gang di depan punden tersebut. Kawasan ini pernah terkenal tahun 60-an sampai 70-an karena di sini adalah bekas lokalisasi, tempat mangkal para PSK sebelum akhirnya dipindah ke Semampir. Lokalisasi Semampir. Tempat ketiga ini sudah bukan menjadi rahasia umum lagi. Di era Wali Kota Kediri Anwar Zainuddin pada tahun 1968 memutuskan pemakaman Cina Semampir sebagai tempat untuk melokalisir hiburan malam yang saat itu mewabah di penjuru kota. Setahun kemudian, lokalisasi Semampir resmi menebarkan kupu-kupu malam. Ditandai dengan adanya 3 hingga 4 warung atau rumah sederhana, akhirnya para PSK dari berbagai daerah berbondong-bondong datang untuk mengais rezeki di sana. Namun, beragam dampak buruk menyertai kemunculan lokalisasi Semampir yang akses lokasinya berdampingan dengan jalur Provinsi Jawa Timur. Akhirnya, di tahun 1998, lokalisasi Semampir resmi ditutup oleh pemerintah Kota Kediri. Meski begitu, praktek persundalan diam-diam tetap berjalan. Namun, pada hakikatnya lokalisasi di bawah jembatan Semampir itu berpijak pada tanah negara yang menjadi hak milik pemerintah Kota Kediri. Akhirnya pada hari Kamis 15 Desember 2016, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar melakukan pembersihan dan pembongkaran area lokalisasi. Langkah itu menjadi babak baru perjalanan peradaban sebuah kawasan kelam di ujung Kelurahan Semampir. Dan semoga informasi tadi semakin menambah wawasan kita ya.